Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Jawahar Maknun, NIM 220601110048, dan rekan saya Rosihul Ilmi, NIM 220601110013. Di video ini kami akan menjelaskan tentang mengenal hadis secara global, antara lain pengertian, sejarah, periwayatan, dan fungsinya. Pengertian dari ilmu hadis. Secara bahasa, hadis berarti ucapan, perkataan, dan berita atau kabar. Sedangkan dari segi terminologi, hadis memiliki definisi yang berbeda menurut pendapat para ahli hadis atau muhaddisin dengan ahli usul, namun maknanya tetap sama. Selanjutnya, sejarah hadis. Sejarah hadis dibagi 4. Yang pertama, hadis pada Rasulullah. Hadis pada masa Rasulullah. Menurut para ahli hadis, hampir seluruh para sahabat memiliki catatan dan penulisan hadis untuk disimpan atau diberikan kepada orang lain. Yang kedua, hadis pada masa sahabat. Di masa ini, penulisan hadis masih belum begitu berkembang. Hal ini disebabkan karena khawatir terjadi kekeliruan atau kebohongan yang mengatasnamakan Rasulullah. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam. Yang keempat, hadis pada masa kodifikasi sampai sekarang. Pada masa ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, awal masa pembukuan hadis, abad ke-2 Hijriah. Pada masa ini masih tercampur antara hadis-hadis Rasulullah SAW, fatwa para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, periode penyeleksian hadis, abad ke-3 Hijriah. Di periode ini, para ulama juga menetapkan dasar-dasar untuk mensahihkan kabar serta riwayat. Yang ketiga, periode menghafalkan hadis, abad ke-4 Hijriah. Ulama pada masa ini berusaha, yang pertama, menyusun karya dengan metode yang telah ditetapkan oleh ulama sebelumnya. Yang kedua, menggabungkan beberapa kitab hadis yang sudah ada. Yang ketiga, syarah. Yang keempat, mustakhraj. Yang keempat, periode pengklasifikasi hadis. Ulama pada masa ini berusaha, yang pertama, mengklasifikasi hadis dengan menghimpun hadis-hadis sejenis kandungannya dalam suatu kitab hadis. Yang kedua, mensarahkan serta mengiktisarkan kitab hadis yang telah disusun oleh ulama sebelumnya. Yang ketiga, menyusun kitab hadis atraf, yaitu hadis yang telah menyusun kitab hadis atraf, yakni teknik pembukuan hadis dengan menyebutkan permulaan hadisnya saja. Yang keempat, zawaid,
yakni mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya ke dalam kitab tertentu. Yang kelima, jami', yakni kitab hadis yang khusus menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, mentakhrij, yaitu mengeluarkan beberapa hadis yang ada dalam kitab dengan menelusuri sanad dan kualitasnya. Selanjutnya, menciptakan kamus hadis seperti Al-Jami', Al-Saghir fi Al-Hadis, Al-Basir, An-Nadir. Yang terakhir yaitu penyusunan ensiklopedia oleh Universitas Al-Azhar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk periwayatan hadisnya, yaitu periwayatan hadis merupakan proses diterimanya hadis dari seorang perawi dari gurunya. Para ulama membagi 8 jenis terkait penerimaan suatu riwayat hadis, yakni yang pertama, as-sima'i. As-sima'i merupakan penerimaan hadis dengan cara mendengarkan dan menyaksikan langsung lafaz hadis dari seorang guru. Terus yang kedua, al-qiraat. Riwayat ini menghadapkan riwayat hadisnya kepada guru hadis dengan cara periwayat itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya dan dia mendengarkan. Yang ketiga yaitu al-ijazah. Cara penerimaan riwayat ini ialah seorang guru hadis memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Terus yang keempat yaitu al-munawalah. Cara menerima riwayat ini ialah seorang guru memberikan kepada seorang murid kitab asli yang didengar dari gurunya. Yang kelima, al-muqatabah. Cara menerima riwayat ini ialah seorang guru menulis hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu. Yang keenam yaitu al-i'lam. Al-i'lam ini, cara menerima riwayat ini ialah seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa suatu hadis atau suatu kitab. Terus yang ketujuh yaitu al-wahiyah. Cara menerima riwayat ini ialah seorang riwayat hadis mewasiatkan kitab hadis yang diberikan kepada orang lain. Terus yang terakhir yaitu al-wajidah. Cara menerima riwayat ini ialah seseorang yang tidak melalui riwayat al-sima atau al-ijazah, tetapi mendapat hadis yang ditulis oleh perawinya. Terus selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, bayan takrir. Hadis ini berfungsi untuk memperkuat keterangan yang ada dalam Al-Quran. Terus yang kedua, bayan naski. Hadis ini memiliki fungsi untuk menghapus hukuman yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, bayan tafsir. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Terus yang terakhir yaitu bayan tasyri'. Hadis ini memiliki fungsi untuk menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.